Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 733. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melihat itu, Qingchen juga menyadari bahwa dia baru saja menyelesaikan kultivasinya dan segera mengurangi auranya. Lalu kemudian menatap Ruorui dengan penuh semangat dan berkata dengan suara yang dalam, "Ruorui, saya mendengar bahwa Anda memiliki berita yang ingin saya ketahui." "Ya, Chen Shao," kata Ruorui. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Setelah menerima kebutuhanmu, Tuan Gedung Wangu, Tian Xinjianren segera mengaktifkan semua sumber intelijen yang dapat dia mobilisasi dan mengirimkan berita itu kembali. Dan Gedung Wangu telah menemukan 3 wanita yang mirip dengan ciri-ciri yang Anda sebutkan," kata Ruorui seraya mengeluarkan sebuah slip giok. 2 dari mereka berada di rumah mansion Guanghan. Dikabarkan bahwa mereka berdua telah diangkat murid oleh penguasa Guanghan Mansion. Dan 1 lagi berada di alam roh kematian. Alam roh kematian adalah tempat yang sangat kacau dan berbahaya di Guanghan Mansion, kata Ruorui. Dia menjelaskan. Sementara Ruorui menjelaskan, Qingchen tidak sabar untuk mengambil slip batu giok. Dan perasaan ilahi mengalir ke dalamnya. Dan semua informasi di dalamnya tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Qingchen. "Sisi, itu adalah Chen Sisi," kata Qingchen. Kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Meski catatan di sini sangat kabur, orang kedua yang Ruorui sebutkan itu pasti Chen Sisi. Karena dalam catatan ini, Chen Sisi muncul secara misterius di tempat yang disebut alam roh kematian. Namun karena keajaiban khusus, tubuh menawan Chen Sisi itu bahkan menimbulkan sensasi di alam roh kematian. Oleh karena itu, banyak orang kuat di alam roh kematian mengambil tindakan untuk menangkap Chen Sisi. Karena alasan ini, Chen Sisi terpaksa mengungsi ke tempat berbahaya di alam roh kematian. Sejauh ini hidup dan mati Chen Sisi tidak diketahui. "Sial, orang-orang ini berani bertindak terhadap wanitaku. Mereka benar-benar mencari kematian," kata Qingchen. Dia marah. Alam roh kematian ini agak mirip dengan Dark Abyss di benua Tianwu. Ini adalah tempat yang sangat dingin dan aneh. Itu mengumpulkan banyak orang jahat di Guanghan Mansion. Karena medannya sangat rumit dan kacau sehingga Guanghan Mansion terlalu malas untuk mengelolanya. Tempat itu bagaimana itu tidak berbahaya bagi wanita seperti Chen Sisi untuk memasuki tempat yang begitu kejam seperti itu. Sedangkan catatan tentang 2 orang lainnya sangat kabur. Itu hanya mencatat bahwa Master Guanghan Mansion tiba-tiba menambahkan 2 murid Red Red lebih dari setahun yang lalu. Asal kedua orang itu misterius dan bakat mereka luar biasa. Selain itu, menurut informasi Gedung Wangu, kedua orang ini tampaknya bukan penduduk asli rumah Guanghan, tetapi itu disukai oleh Master Guanghan. Selain itu dikabarkan bahwa mereka berdua mungkin adalah orang yang berasal dari alam bawah yang melambung tinggi ke surga. "Mungkinkah itu Qian Shui dan Jiruyu?" kata Qingchen matanya menyipit. Karena kedua orang ini sangat misterius, mereka berdua langsung diterima sebagai murid retret dari Master Guanghan Mansion. Mereka berdua tidak pernah muncul di depan orang luar. Hanya beberapa orang dalam istana Guanghan yang pernah melihatnya. Dan bahkan jaringan intelijen Gedung Wangu tidak dapat mendeteksinya dan tidak mengetahui penampilan spesifiknya. Tetapi menilai dari titik waktunya, kedua orang itu memang kemungkinan besar adalah Qian Shui dan Jiruyu. Tapi Qian Shui dan Jiruyu keduanya memiliki basis kultivasi yang rendah. Bagaimana mungkin mereka berdua dapat diterima menjadi seorang murid dari Master Guanghan Mansion? Mungkinkah? Kata Qingchen, cahaya dingin melintas di matanya. Dia ingat bahwa nenek moyang keluarga Ji pernah berkata bahwa dia jatuh ke benua Tianwu hanya setelah dikejar oleh musuh yang sangat kuat dan jatuh di benua Tianwu. Dan berdasarkan kultivasi leluhur keluarga Ji, orang yang mengejar dan membunuh leluhur keluarga Ji pastilah sosok yang hebat di alam surga. Jadi, musuh yang disinggung oleh keluarga Ji di alam surga seharusnya adalah raksasa surga. Status Lord of the Mansion Guanghan sangat mungkin untuk didengar atau bahkan diketahui.
Mungkinkah Master Guang Han Mansion melihat kekuatan leluhur keluarga Ji pada mereka berdua dan kemudian dengan sengaja menerima mereka berdua sebagai murid? Kata Qin Chen di saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia sudah menduga bahwa dua murid yang diterima oleh Master Guang Han Mansion kemungkinan besar adalah Yu Qianzu dan Ji Ruyu. Dan pihak lain pasti memiliki niat sendiri untuk menerima keduanya. Dengan cara ini, aku harus pergi ke Guang Han Mansion. Untungnya, aku menjadi murid divisi pemurnian artefak Tianjuo, dan aku bisa langsung pergi ke kota Mansion Guanghan. Tetapi sebelum itu, aku harus menyelamatkan Chen Sisi, kata Qin Chen. Dibandingkan dengan Yu Qianzu dan Ji Ruyu, Chen Sisi sendirian di zona mati yang terlalu berbahaya. Tidak peduli apa tujuan dari Master Guang Han Mansion menerima Qianzu dan Ji Ruyu sebagai murid, setidaknya mereka berdua masih aman dan sehat. Namun dengan identitas dan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku pergi ke istana Guang Han Mansion, tidak mungkin untuk langsung mengambil keduanya dari Master Guang Han Mansion yang merupakan seorang ahli guru suci. Tetapi Chen Sisi lebih berbahaya. Chen Sisi telah berlatih klan iblis abisal. Identitasnya sangat sensitif. Jika dia terungkap dalam pengejaran, maka, kata Qin Chen, ada kekhawatiran mendalam di matanya. Surga sangat memusuhi ras iblis. Begitu Chen Sisi mengungkapkan kultivasi di mendarcenya, itu akan berakhir jika rumah Mansion Guanghan mengetahuinya. Konsekuensinya pasti akan menjadi bencana. Tidak, aku harus menyelamatkan Chen Sisi sekarang, kata Qin Chen. Dia nampak sangat cemas dan memutuskan akan pergi ke alam roh kematian terlebih dahulu. Nona Ruo Rui, saya ingin berterima kasih kepada Gedung Wangu Anda atas bantuan Anda kali ini. Kebaikan yang luar biasa. Saya tidak bisa mengucapkan terima kasih. Saya sekarang membutuhkan Gedung Wangu Anda untuk mengambil rute tercepat untuk pergi ke alam roh kematian. Dan informasi kontak dari kekuatan yang bekerja sama dengan Gedung Wangu Anda juga berikan kepadaku, kata Qin Chen. Dia menyingkirkan slip batu giok, menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Dia harus pergi ke alam roh kematian sesegera mungkin. Jika itu tertunda, Chen Sisi pasti akan berada dalam bahaya. Chen Shao, apakah kamu akan pergi ke alam roh kematian? Itu terlalu ceroboh, kata Ruo Rui. Dia menghirup udara dingin. Alam roh kematian berbeda dari tempat lain. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, dan tolong beri aku rute tercepat dan juga informasi kontak orang-orang yang bekerja sama dengan Gedung Wangu Anda di alam roh kematian sesegera mungkin, kata Qin Chen. Meskipun itu berbahaya, meskipun lautan api, bagi Chen Sisi, ia harus menerobosnya. Kalau begitu, oke, aku akan segera melaporkannya kepada pemilik gedung. Bahan-bahan ini akan diserahkan kepada Anda sesegera mungkin, kata Ruo Rui. Dia mengangguk. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membujuk Qin Chen, dia hanya dapat menemukan Tuan Gedung Wangu. Setelah itu sosok Qin Chen langsung berkedip dan dia menghilang. Dia harus memanfaatkan waktu hari ini untuk mengatur Tianjuo. Apa Anda tidak punya waktu untuk kembali ke cabang Tianjuo Guanghan Putian bersama kami untuk saat ini? Anda akan pergi sebentar. Mendengar permintaan Qin Chen, Tuan Konoha tiba-tiba berdiri mengerutkan kening kepada Qin Chen. Divisi pemurnian Tianjuo berbeda dari divisi seni bela diri Tianjuo. Divisi seni bela diri Tianjuo, mereka yang telah lulus divisi seni bela diri Tianjuo, mereka dapat memilih untuk tetap tinggal bersama pasukan mereka sendiri dan hanya menerima sumber daya dari Tianjuo. Namun divisi pemurnian Tianjuo tidak peduli status apa setelah lulus penilaian. Dia harus kembali ke cabang Tianjuo untuk melapor. Dan setelah pengajaran dan pembelajaran terpadu, dia akan memegang posisi tetap di Tianjuo. Karena dibandingkan dengan seniman bela diri, Master pemurnian membutuhkan lebih banyak komunikasi dan lebih banyak pengajaran untuk tumbuh dewasa. Namun sekarang tanpa diduga Qin Chen mengatakan bahwa dia perlu beberapa saat untuk melapor ke cabang. Jadi bagaimana Tuan Konoha tidak marah? Apa pendapat Qin Chen tentang divisi pemurnian Tianjuo? Tuan Konoha, generasi muda memang memiliki hal penting yang harus dilakukan. Hal ini merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, generasi muda ini berharap agar Tuan Konoha dapat memahami kesulitan generasi muda. Setelah masalah selesai, generasi muda ini pasti akan menjadi yang pertama pergi ke cabang Tianjuo untuk melapor, kata Qin Chen. Dia berkata dengan tegas, di dunia ini tidak ada yang lebih penting dari ketiga wanitanya. Kamu, orang-orang kuat yang bekerja di Tianjuo di lapangan menurutkan kening dan tidak bisa berkata-kata.
Namun Tuan Konoha melambaikan tangannya dan langsung menghentikan orang lain untuk berbicara, dan kemudian akhirnya dia tersenyum pahit. Lalu sebuah tanda muncul di tangannya. Tampaknya jika orang tua ini harus menghentikanmu, kamu bahkan mungkin akan menyerah untuk bergabung dengan divisi pemurnian Tianjuo. Ini adalah token dari Tianjuo kami. Dengan token ini, kamu dapat melapor ke cabang Tianjuo Putian Guanghan kapan saja. Dan itu juga mewakili identitas Anda sebagai murid Tianjuo. Cepatlah, meskipun aku tidak tahu kamu akan pergi kemana, lakukan apa saja, tetapi perhatikan keselamatanmu juga, dan hubungi orang tua ini jika kamu membutuhkannya. Tianjuo kami akan menjadi dukungan terkuat Anda, kata Tuan Konoha. Dia tahu bagaimana karakter seperti Qingchen. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali dan hanya bisa menurut. Terima kasih Tuan Konoha, kata Qingchen seraya mengambil token itu, membungkuk dengan rasa terima kasih lalu berbalik dan pergi. Jika dia bisa, dia juga ingin menggunakan kekuatan Tianjuo. Tetapi latihan Chen Sisi memiliki aturan iblis. Begitu Tianjuo diberitahu, dia pasti akan diselidiki secara mendetail dan konsekuensinya akan lebih berbahaya. Dengan cara ini, dia hanya bisa melakukannya sendiri. Tuan Konoha, apakah Anda terlalu memanjakannya? Melihat Qingchen pergi dengan tergesa-gesa, Master pemurnian lainnya tidak bisa untuk berkata apa-apa. Apa yang bisa aku lakukan? Apakah aku harus mengikat anak itu? Kata Tuan Konoha. Dia menatap kosong kepada semua orang. Mustahil. Jenius yang memenuhi syarat seperti itu tidak boleh disia-siakan. Saat ini setelah meninggalkan tempat Tianjuo, Qingchen kembali ke Mansion Prefektur Yunzhou lagi. Dalam perjalanan dia telah memeriksa semua slip giok yang diberikan Aoli kepadanya. Dan dia juga memahami situasi Papillon Cendi saat ini. Setelah beberapa perselisihan, Aoli telah bernegosiasi dengan beberapa negara besar seperti Yanzhou, Lingzhou, Wuzhou, dan Suzhou, serta keluarga Tianshu, kuil Tianlong, dan sekte Tianhe, dan juga pasukan lainnya, dan menyelesaikan seluruh struktur Yunzhou. Yunzhou hari ini sepenuhnya berada di tangan Papillon Cendi, dan kekuatan besar ini juga akan membantu Papillon Cendi menstabilkan kekuatan besar di Yunzhou. Setelah memberikan semua urusan Yunzhou kepada Aoli, Qingchen langsung menuju ke Menara Gedung Wangu. Namun apa yang tidak diharapkan Qingchen adalah bahwa setelah dia membunuh Yun Dongguang untuk menyelamatkan hidupnya, keluarga Pijiwa Li Wanshui benar-benar membawa seluruh keluarga Li ke Papillon Cendi. Awalnya Aoli dan yang lainnya berencana mencari cara untuk secara diam-diam menyingkirkan Li Wanshui. Lagi pula Li Wanshui juga berhasil bergabung dengan Departemen Seni Bela Diri Tianjuo. Dia pasti akan pergi ke cabang rumah Mansion Guanghan bersama para pekerja Tianjuo. Begitu dia besar nanti, dia pasti akan menjadi ancaman bagi Papillon Cendi. Namun siapa tahu, Li Wanshui sangat pintar, mengetahui Papillon Cendi tidak bisa mentolerir keluarga Pijiwanya. Ketika Qingchen sedang mundur, dia membawa orang-orang dari keluarga Pijiwa ke Papillon Cendi untuk mengaku bersalah, dan bahkan secara langsung membiarkan murid-murid dari keluarga Pijiwa bergabung dengan Papillon Cendi dan tunduk kepada Papillon Cendi. Selain itu, Li Wanshui juga mengambil inisiatif untuk meninggalkan jiwanya di Papillon Cendi, yang sama saja dengan menyerahkan setengah hidupnya kepada Papillon Cendi. Mengingat Papillon Cendi didominasi oleh keluarga Ao dan tidak tahu banyak tentang Yunzhou, Aoli akhirnya setuju. Namun saat ini Qingchen tidak peduli dengan hal-hal itu. Dia langsung pergi ke Gedung Wangu. Dan setelah mendapatkan informasi yang disiapkan oleh Tianxin Zhenren, dia langsung bergegas ke alam roh kematian secepat mungkin. Sebelum pergi, Qingchen juga menitipkan kapak langit milik Yun Dongguang kepada Aoli. Sekarang Aoli memiliki dua senjata surgawi, satu Bahtera Nuh dan kedua kapak langit. Jika ditambah pena suci kuno di Yunzhou, itu cukup mengejutkan. Bahkan jika beberapa kekuatan besar bergabung, mereka mungkin tidak akan dapat menjatuhkan Aoli. Setelah menyelesaikan semua ini, Qingchen segera mengambil susunan teleportasi di Yunzhou dan berteleportasi sampai ke alam roh kematian. Sepanjang jalan Qingchen menemukan banyak keajaiban. Luasnya suatu negara di surga sebanding dengan seluruh benua Tianwu. Belum lagi harus melewati ribuan negara. Sepanjang jalan, berbagai hal misterius dan aneh bermunculan tanpa henti. Tetapi Qingchen tidak mau menghargainya. Dia bergegas dan panik. Melalui susunan teleportasi, dia bolak-balik,
melewati negara bagian besar yang tak terhitung jumlahnya. Dan pada akhirnya Qin Chen sampai di alam roh kematian. Setelah sampai di alam roh kematian, Qin Chen langsung pergi ke kota tempat kekuatan yang terhubung dengan Gedung Wangu berada. Ini adalah sebuah kota bobrok yang ditangguhkan di alam roh kematian. Itu bernama kota Youdu yang terkenal di alam roh kematian. Qin Chen tidak terburu-buru mencari pihak lain, tetapi menyamar sebagai seorang pemuda dengan aura dingin dan wajah pucat, dan mulai berjalan di kota Youdu ini. Menurut panduan, dia berjalan menuju kekuatan yang bekerja sama dengan Gedung Wangu. Kekuatan ini bernama Liga Sengu. Ini adalah kekuatan lokal di alam roh kematian. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.